Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan. Terpujilah Tuhan yang telah memberikan anugerah kehidupan yang baru pada hari ini untuk kita jalani. Sebelum kita memasuki segala aktivitas kehidupan kita sepanjang satu hari ini, marilah kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan untuk kita pedomani dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari-hari ini dan pada hari-hari yang akan datang. Kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur, terima kasih kami naikkan kepadamu ya Tuhan Yesus, Allah yang agung dan mulia, yang telah menjaga, menyertai, memberkati kami dalam istirahat malam yang telah kami lalui. Dan kami bersyukur, berterima kasih juga kepadamu karena anugerah hidup yang baru ini kami boleh terima hanya daripadamu. Sebelum kami melaksanakan segala aktivitas pekerjaan-pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami mau mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berkati hati pikiran kami agar firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kesaksian hidup kami yang semakin menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Filipi pasal kedua ayatnya yang keempat. Filipi pasal kedua ayatnya yang keempat dengan perikop nasihat supaya bersatu dan merendahkan diri seperti Kristus. Demikian firman-Nya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus Tuhan, pada hari Minggu kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang mengarahkan kita untuk menjadi pemimpin atau kepemimpinan yang menghamba. Kepemimpinan dengan hati yang menghamba. Itulah firman Tuhan yang mendorong kita pada hari Minggu untuk menjalani hari-hari di sepanjang satu minggu ini. Pagi ini juga renungan firman Tuhan kita menyatakan hal yang sama untuk mendorong kita tidak hanya memikirkan kepentingan kita sendiri saja, tetapi juga justru harus memperhatikan kepentingan orang lain juga. Pada masa kuliahnya, Samuel Logan Brengle merupakan seorang mahasiswa hukum yang sangat berbakat dalam hal berbicara. Tuhan memanggilnya ke dalam pelayanan khotbah. Setelah ia menerima gelar sarjananya, ia menjadi pengkhotbah di gereja Metodis Episkopal. Selama tahun-tahun berikutnya, ia dikenal sebagai seorang pengkhotbah yang sangat baik dan direkomendasikan untuk diangkat menjadi gembala sebuah gereja di kota besar. Pemimpinnya bahkan melihat potensi di dalam dirinya untuk menjadi seorang uskup. Akibatnya, Brengle memutuskan untuk mendaftarkan diri di seminari Boston demi mendapatkan gelar teologi sebelum menerima lebih banyak tanggung jawab. Pada saat itu, Bala Keselamatan didirikan di Boston. Brengle merasa tertarik dan memutuskan mengundurkan diri dari gereja Metodis untuk melayani di Bala Keselamatan. Ini berarti ia harus mengikuti masa pelatihan untuk mempelajari semua seluk-beluk pelayanan Bala Keselamatan. Pada saat itulah ia bertanya-tanya apakah ia telah membuat keputusan yang salah. Tugas pertamanya bukanlah berkhotbah di depan orang banyak, tetapi membersihkan dan menyemir sepatu bot teman sekerjanya di tempat pelatihan. Ia ditempatkan di sebuah kamar kecil dengan 18 pasang sepatu bot yang berlumpur.
kaleng semir sepatu, dan godaan untuk berhenti. Bagi dia, ini semua hanyalah buang-buang waktu dan menyia-nyiakan talenta. Ia telah membuktikan dirinya sendiri sebagai seorang pembicara yang hebat, seorang pengkhotbah dengan masa depan yang sangat menjanjikan. Ia bertanya dalam hati, apakah ini hal terbaik yang dapat mereka lakukan bagi saya di bala keselamatan? Apakah saya telah membuat kesalahan? Kemudian ada satu gambar yang terlintas di pikirannya. Tuhan Yesus sedang membasuh kaki murid-muridnya. Brengle kemudian menulis dalam jurnal hariannya, saya dapat melihat Tuhan saya yang datang dari Bapa yang kekal dengan kemuliaan dari surga dan kekaguman dari semua penghuninya, membungkuk membasuh kaki para nelayan yang tidak berpendidikan dan kasar, dan mengambil rupa seorang hamba. Saya segera berlutut dan berdoa, Tuhan, Engkau membasuh kaki mereka, saya akan menyemir sepatu but mereka. Brengle mempelajari sebuah prinsip yang penting saat itu dalam kepemimpinan Kristen. Panggilan untuk menghormati dan melayani orang lain dengan kerendahan hati. Itulah juga yang menjadi renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. John Maxwell mengatakan, kepemimpinan tidak lebih bergantung pada posisi daripada tindakan. Karena itu mari kita renungkan, pencapaian besar biasanya lahir dari pengorbanan yang besar dan tidak pernah dari hasil keegoisan. Seorang pemimpin harusnya melayani, bukan mendambakan pelayanan. Ketulusan melayani adalah sikap yang mutlak harus dimiliki oleh pemimpin. Sekali lagi, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Sebagaimana Kristus Tuhan menjadi manusia datang ke tengah-tengah dunia ini, Dia tidak memperhatikan hanya kepentingan surgawi saja, kepentingan Allah saja, tapi Dia ingin memperhatikan apa yang sangat-sangat diperlukan oleh manusia, yaitu penebusan dari dosa dan kematian kekal. Tuhan menyatakan tindakan kasih-Nya ke dalam hidup dan kehidupan kita. Marilah kita teladani apa yang telah diperbuat oleh Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat bagi hidup dan kehidupan kita. Perhatikanlah kepentingan orang-orang lain di sekelilingmu. Selamat beraktivitas sepanjang satu hari ini dalam penyertaan dan berkat yang daripada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa dalam surga, Allah yang agung dan mulia. Kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan meneladani apa yang Engkau telah kerjakan di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau memperhatikan kepentingan kami ya Tuhan, untuk Engkau tebus dari dosa dan kematian kekal. Dan kami boleh memiliki hidup yang kekal yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Biarlah Tuhan hidup kami sepanjang hari ini dan hari-hari yang akan datang boleh melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kami peduli, kami berkorban demi kepentingan orang-orang lain yang membutuhkan pertolongan daripada kami. Kasih yang daripada Tuhan kami wujud nyatakan. Sertai berkati kami semua di sepanjang hidup kami hari ini, dan terus kami merindukan
agar kami Tuhan dijagai, dilindungi, dijauhkan dari wabah pandemi COVID-19 ini. Biarlah dengan waktu yang Tuhan tentukan, badai pandemi COVID-19 ini boleh segera lenyap dari dunia yang Tuhan kasihi. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita sekaliannya.